Al-Fatihah ta'ala niyati Allah yataqabbal salat wa du'a. Summa ila walidina wa walidikum khassah wa abadina wa abadikum wa abadil muslimin ajma'in 'ammah. Khususan man 'amara hadal masjid wa man 'abada fihi sabiqan wa lahiqan. Innallaha yatawalla rahmah wal maghfirah. وعلى نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويهدي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأدوانهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نيات صالحة أن الله يغفر نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب كل والوالدين والمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشرul hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermujalasa, bermuajalah dalam rangka menghidupkan waktu yang sangat mulia antara maghrib dan isya, bainal isya ini dirangkai dengan i'tikaf, hudud majlisil ilm, silaturahim, kumpul dengan hamba-hamba Allah yang soleh, menunggu datangnya waktu sholat isya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kepada orang tua kita semua. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam hari ini berada dalam kitab Da'watul Da'wah. Di dalam bahasa Arab masuk pada halaman 22 nomor 3 dari bawah, masuk pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama
anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada ahli warisnya akan dinar dan juga dirham. Wa innama warathul ilma. Hanya saja para nabi dan para rasul itu mewariskan kepada ahli warisnya akan ilmu. Ini pula yang suatu kali terjadi kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, di mana sahabat Abu Hurairah suatu hari berjalan-jalan ke pasar, didapati banyak orang yang gerombol-gerombol di pasar. Maka kemudian sahabat Abu Hurairah mengingatkan mereka, ya miskin, sayang sekali kalian ini, kok kasihan sekali kalian ini, gerombol-gerombol di pasar yang tidak ada gunanya. Ya, mungkin gerombol ngobrol atau kopi atau apa, walhasil gerombol-gerombol, kok kasihan sekali kalian ini di pasar, gerombol-gerombol yang tidak ada gunanya. Sedangkan Rasulullah di masjid sedang bagi-bagi warisan. Kenapa kalian tidak ambil warisan dari Rasulullah yang sekarang sedang dibagi-bagi ini? Wah, orang dulu dikasih tahu orang bagi-bagi warisan langsung loncat semua, ya. Loncat semua dari gerombol di pasar, ditinggalkan semua lari ke masjid. Subhanallah, mereka tidak mendapati Rasulullah kecuali dalam keadaan sedang mengajar. Kemudian setelah itu mengajar, ternyata tidak ada bagi-bagi fulus. Akhirnya balik lagi ketemu sahabat Abu Hurairah di pasar, dimarahi, bohong. Apa kamu itu? Memangnya kenapa? Kamu tadi bilang apa? Ya saya bilang Rasulullah bagi-bagi warisan. Iya betul. Saya baru dari sana ngajar itu kata-kata. Sampai di masjid ternyata saya dapat Rasulullah nggak bagi-bagi warisan. Terus saya nggak bagi-bagi warisan, sedangkan apa dari ini dapat Rasulullah? Sedekah aja. Apa kata sahabat Abu Hurairah? Kan bener Rasulullah sudah bagi-bagi warisan. Udah bener sedang aja ya, nggak bagi-bagi apa-apa. Kata sahabat Abu Hurairah, masa ini lupa bahwa para nabi dan para rasul itu tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi yang diwariskan itu adalah ilmu. Dan kalau dia sedang ajar, sedang bagi-bagi warisan, benar. Jadi makanya termasuk malam hari ini kita juga dalam rangka untuk menjemput warisan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Hanya saja mereka para anbiya itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu dari Nabi, sungguh dia itu mengambil bagian yang sangat banyak. Yang sangat banyak, yang luar biasa. Itulah warisan yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis di sini ada kata-kata al-hadis. Maksudnya apa? Kata-kata al-hadis di sini bahwa yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad ini belum sempurna hadisnya, masih ada sisanya, masih panjang. Maka dengan al-hadis artinya adalah sempurnakan sendiri hadisnya ini, ya. Dan sempurnakan ini belum sempurna hadisnya. Sempurna hadis itu apa? Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Tapi karena di sini berhenti sampai wa inna ma warathul ilma, hanya saja Rasulullah itu, para anbiya itu mewariskan ilmu. Terus ada kata al-hadis, sempurnakan sendiri hadisnya. Ini hadis belum sempurna. Nah, begitu jika ada kita membaca hadis atau membaca ayat, kemudian di dalam kitab-kitab di situ tertulis al-ayat. Kalau kata-kata al-ayat berarti artinya adalah ayat yang ditulis dalam kitab itu belum sempurna. Makanya dinamai al-ayat. Al-ayatnya sempurnakan sendiri ayatnya. Ya, katanya masih
potongan, mungkin separuh, mungkin seperempat. Maka dikatakan al-ayata ayatan minil ayata, sempurnakan ayatnya karena memang ayatnya masih belum sempurna, sempurnakan sendiri, gitu ya. Kemudian begitu juga dengan hadis. Kalau di sini tertulis dalam hadis, berarti hadisnya ini masih belum sempurna, masih ada potongan hadis yang harus disempurnakan. Maka di sini kita bahas al-hadis artinya adalah sempurnakan hadisnya. Bukan berarti al-ayat itu kemudian ini adalah ayat Al-Quran. Enggak, ya, karena semua tahu bahwa kalau yang disampaikan itu adalah ayat Al-Quran. Misalnya innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, itu masih potongan, sempurnakan. Maka dikatakan al-ayat artinya sempurnakan ayat ini, sempurnakan sendiri. Nah, gitu ya. Bukan berarti innamal mu'minuna ikhwah, al-ayat ini adalah ayat. Ya sebenarnya kalau innamal mu'minuna ikhwah itu ayat, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sempurnakan ayat ini karena ditulis belum sempurna. Gitu ya. Wa fi khabarin akhar, dan di dalam hadis yang lain, khabar itu hadis ya. Di dalam khabar, cuman kalau khabar itu sifatnya lebih umum. Kalau hadis itu boleh jadi apa yang pasti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau khabar boleh jadi dari Rasulullah, boleh jadi dari sahabat, boleh jadi dari tabi'in. Itu khabar, artinya sifatnya masih umum, tidak terikat hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan bahwa fi khabarin akhar, ya, boleh jadi dari kanjeng Nabi, boleh jadi dari para sahabat, tidak pasti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi khabarin akhar, dan di dalam khabar yang lain atau hadis yang lain dikatakan ulama ummati ka'ambiyai bani Israel. Ulama ummati ka'ambiyai bani Israel. Ulama umatku itu adalah seperti nabi-nabinya Bani Israel. Ya. Ulama umatku itu seperti nabinya Bani Israel. Ya. Jadi inilah kehebatan daripada umat Nabi Muhammad SAW dari kalangan para ulamanya, seperti nabi-nabinya Bani Israel. Ya. Sampai saya pernah mendengar Habib Al-Kutub Abi Bakar bin Muhammad As-Saqaf yang ketika menerangkan ini, dan kami juga mendengar dari beliau Al-Walid Habib Muhammad bin Umar bin Syahabuddin alaihi warahmatu wa ridwan, dan beliau dua-duanya diberikan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika membawakan hadis ini, Habib Abu Bakar kemudian menceritakan untuk membuktikan hadis ini, bahwa ulama-ulamanya Nabi Muhammad ini, ulama-ulamanya ini seperti kedudukannya, pangkatnya, keilmuannya, bahkan bisa juga kehebatannya seperti nabi-nabi Bani Israel. Maka terjadilah dialog antara Rasulullah SAW dengan Nabi Musa. Ya. Bagaimana mungkin ulama umatmu itu seperti nabi-nabinya Bani Israel? Ini kan sungguh tinggi kedudukan ulama-ulamamu. Carikan bukti aja. Dipanggillah. Kata Abu Bakar ceritanya waktu itu dipanggillah Imam Ghazali. Nah ini, coba ini Imam Ghazali, ulama umatku ini. Maka Imam Ghazali ditanya oleh Nabi Musa, ya, Mas Buka, siapa namamu? Imam Ghazali jawab, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, tuh, ini jadi ini kalau Nabi Bani Israel, kok baru ditanya namanya terus sebutnya? Tidak iso, pas ente ditanya nama, cukup sebutkan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa disebutkan lengkap Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali? Ya. Kenapa selalu bertele-tele? Ya. Kata
Imam Ghazali, saya cuma kepingin niru kamu saja wahai Nabi Musa. Bagaimana itu Musa? Apakah memangnya saya berdiri? Saya sampai tanya, siapa nama? Saya bilang Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Padahal yang tanya kamu, sama-sama manusia. Sementara ketika kamu ditanya oleh Allah, yang tanya Allah loh. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Enggak jawab apa, yang tanya pada Gusti Allah. Qala hiya asaya, ini adalah tongkatku. Apa waqa'u biha? Aku buat untuk apa? Untuk sandaran, ya, untuk gocengan ini, ya, atau waqa'u biha. Wa urushu biha ala ghanami, dan asal saya buat untuk diri kambing-kambingku. Wa hiya fiha ma'aribu ukhra, dan dengan tongkat ini saya banyak keperluan-keperluan yang lain yang pakai tongkat ini. Kamu terlalu bertele-tele, Nabi Musa. Oh, ditanya sama Gusti Allah kok. Contoh mestinya katakan hadi asal ini tongkatku, kan Musa. Apa Gusti Allah diterangkan sih, diterangkan ini tongkatku, aku buat untuk jalan, untuk gahan ketika jalan, dan aku buat untuk iring kambing-kambingku. Demikian juga banyak keperluan-keperluan yang lain yang aku pakai tongkat ini. Kenapa kamu bertele-tele? Jangan yang tanya itu adalah Gusti Allah. Diam Nabi Musa. Ketika Habib Abu Bakar menerangkan begini, ya, kata beliau Nabi Muhammad, beliau mengatakan sambil ketawa-ketawa kecil. Ya, kenapa? Namun ditambah oleh Gusti Allah, yang tanya Gusti Allah, kamu bertele-tele. Kamu Gusti Allah nggak paham. Mestinya kamu jawab, ini tongkatku, selesai. Ya, kamu enggak, jawabanmu, ini tongkatku, aku buat untuk berjalan, kemudian untuk ini ambil, kemudian juga untuk keperluan-keperluan yang lain. Ini jawaban terlalu bertele-tele. Ya, makanya tadi saya jawab seperti itu adalah pelajaran juga untuk kamu. Katanya Nabi Musa, iya benar. Memang ulamanya Nabi Muhammad ini makomnya luar biasa, seperti Nabi-Nabi Bani Israel. Ya, banyak sekali. Termasuk di antaranya ada riwayat ketika Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu arda didatangi oleh seorang pendeta. Ya, Syekh Abdul Qadir di dalam sejarah kenabian itu Nabi saya, Nabi Isa itu bisa menjadikan orang buta melek. Ya. Kemudian tubuhul akmah wa tubuhul abros, bisa menjadikan orang belang itu sembuh. Wa tuhyil mauta, dan bisa menghidupkan orang mati. Tapi di dalam sejarah umat Islam ini tidak pernah ada cerita bahwa Nabi Muhammad itu bisa menghidupkan orang mati. Kata si Abdul Qadir, iya itu semua terjadi biiznillah. Kalau tidak ada izin Allah tidak bisa. Ya, tapi kan dalam sejarah Nabi Muhammad tak pernah menghidupkan orang mati. Ya, kalau betulkan matanya orang buta, bukan cuma betulkan matanya. Sahabat Qatadah bin Nu'man itu ketika perang Uhud itu matanya dicokek oleh orang kafir sehingga keluar dan lewat di bibinya. Jadi orang itu, ya, kita sakit mata cekot-cekot, apalagi matanya keluar sampai di bibi. Datang lari kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini mataku nempel di bibi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Kembali dari sama Rasulullah SAW, kemudian diudai. Kata sahabat Qatadah bin Nu'man, maka mata yang diudai oleh Nabi ini justru lebih terang daripada mata yang tadinya tidak sakit. Ini ya, operasi akhirat ini Rasulullah SAW. Kemudian, tapi tidak ada ceritanya Nabi Muhammad menghidupkan orang mati. Sebetulnya ada, namanya pendeta kan nggak paham. Ya, sebetulnya ada riwayat di dalam kitabnya Imam Suyuti, ya, Masalikul Hunafa binajati Abawi Mustafa.
Itu di situ ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW setelah menjadi nabi, beliau ziarah ke makam kedua orang tuanya, kemudian beliau berdoa minta supaya orang tuanya dihidupkan lagi oleh Allah dan kemudian dikabulkan. Setelah itu kedua orang tuanya membaca 2 kalimat syahadat dan meninggal dunia lagi. Maka tertolaklah pendapat orang yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi itu mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan tidak Islam. Karena itu ada keterangan dari kitabnya Imam Suyuti. Ya, itu. Nah, sekarang ini saya bertanya kepada Syekh Abdul Qadir. Ya, Syekh Abdul Qadir, di dalam Islam itu belum ada keterangan kalau Nabi Muhammad itu bisa menghidupkan orang mati. Ya, kata Syekh Abdul Qadir, ojo dukur-dukur Nabi Muhammad, dukur bisa. Dukur bisa. Tapi Syekh Abdul Qadir kaya ini ya, dukur bisa. Tetapi apa? Ayo Pak. Ya, ini untuk kemungkinan apa tadi? Ulama ummati keambiyani Bani Israil, karena nabinya Bani Israil kan bisa menghidupkan orang mati. Ulama umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israil. Bukan itu. Buktikan. Coba kalau mayat yang lawas, cari mayat yang paling lama di sini. Dicari ketemu. Mayat paling lama. Ini paling lama. Ayo kita gali. Digali, ternyata tulang-tulangnya yang sedang marit-marit. Ya, sudah. Kemudian saya berdoa. Begitu berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tulang-tulang itu kemudian menyatu dan kemudian berdiri dan mayatnya hidup lagi. Mayatnya takut. Usia berapa? Turun. Jadi saya mau hidupkan eksperimen. Kalau bahasa kita eksperimen ini gak percaya ini begitu ini. Kalau ulama mati kalau biarin Bani Israil, ya ini buat uji coba. Sudah begitu ditanya berapa lama kamu mati? Saya mati sudah sekian ratus tahun. Ditanya lagi, selama sekian ratus tahun ini kamu mati, yang kamu rasakan apa? Yang saya rasakan sakitnya sekarang itu masih terasa. Itu adalah ketika aku dicabut nyawa oleh malaikat Israil. Itu sakitnya sampai sekarang masih terasa. Ya, sekarang masih terasa. Maka kemudian dimatikan lagi, ya, meninggal dunia lagi. Ini bukti daripada apa yang disampaikan di sini. Ulama ummati ka'ambiya di Bani Israil. Ulama umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israil. Ya, nah, begitu. Dan ini masih banyak lagi kisah-kisah daripada orang-orang yang mulia dari ulama-ulamanya Nabi Muhammad SAW. Maka apapun daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi terdahulu adalah diberikan pula kepada Rasulullah SAW. Bahkan sebagian diberikan pula kepada ulama-ulamanya umat Nabi Muhammad SAW, tapi sifatnya tidak sebagai mukjizat, tetapi sifatnya adalah sebagai karomah. Ya, sifatnya adalah sebagai karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak menjadi syarat apabila seorang aulia diberikan karomah oleh Allah, sebagaimana harus menjadi syarat bagi para nabi untuk diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau para nabi mukjizat itu harus, yang sebagai bukti akan kebenaran mereka. Tetapi kalau para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala tidak harus mendapatkan karomah, yang tidak harus mendapatkan karomah. Kenapa? Itu cuma sebagai sampingannya saja. Ya, banyak sekali para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka justru tidak ada karomah atas mereka. Ya, dan tidak harus itu. Cuma terkadang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan keluarkan karomahnya. Semakin keluar karomahnya, kalau dia memang betul-betul wali Allah, tidak semakin bangga, tetapi justru semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semakin keluar karomahnya itu semakin takut. Kalau dia tidak semakin takut, apalagi bangga, justru yang dikhawatirkan itu bukan merupakan karomah, tapi merupakan istidraj yang diberikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita lihat para aulia itu
ketika keluar dari rumahnya mereka semakin takut, mereka semakin sering nangis, mereka sering semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayi hamil ketika keluar dari rumahnya dia menangis. Kenapa? Jangan-jangan ini adalah istidraj. Ya, tapi kalau orang sekarang keluar yang aneh-aneh, kadang-kadang tambah paham itu Allah sebagai ini. Nah, kan gitu ya. Kalau sudah begini itu sudah bukan karomah lagi yang keluar, tetapi adalah istidraj. Ya, yang hamil ini ketika keluar karomahnya tambah takut, saking takutnya ketika datang hampir di satu undangan, kemudian diujungkan turun dari becak. Ini orang-orang ransor ini sama-sama persiapan menyambut sambil baca sholawat. Ya, hamil berhenti nangis. Memangnya kenapa saya dikarat dengan tolak batu alaina? Kenapa ya? Si tak takut. Kon kabeh bisa menjamin bahwa saya ini adalah ahli surga. Tidak ya? Tidak. Jangan dikata. Kalian semua jamin enggak kalau saya tidak akan masuk neraka? Tidak bisa jamin ya? Ya sudah. Kalau begitu jangan dikata. Malu saya di hadapan Allah. Si pantas dikarat tolak batu itu cuma Rasulullah SAW. Akhirnya beliau tidak mau. Jadi keluar ke rumahnya semakin takut, semakin bangga. Beda dengan kita, kalau kita dikatakan tolak batu alaina, melakukan kita alon-alon. Pasti bersunat itu loh, bisa alon-alon. Ya, tapi tolak itu keluar. Banyak yang hamil itu malah takut. Ya, sampai pernah suatu hari beliau saking sakitnya yang dia rasakan sampai kemudian dia pingsan. Ketika pingsan ditunggu sama beberapa kiai termasuk mertuanya sendiri Kiai Husseini. Maka ketika selesai pingsan habis mabuk, dia kemudian mengatakan lau qultu la sulitu min diwanil abda. Seandainya saya tadi berusaha merasakan sakitnya sampai saya tak kuat terus saya pingsan semabut, kemudian saya mengatakan untuk ado ya, itu sungguh saya langsung dicoret dari jajaran wali abdal. Ya, coret dari jajaran wali abdal. Berarti waktu pingsan itu beliau sudah makomnya sampai pada tingkatan wali abdal. Wali abdal itu sebelumnya cuma 40. Jadi belum 40 itu satu loh, bukan kecamatan, bukan satunya 40 loh. Abdal, wali abdal itu dengan mereka itulah bumi menjadi aman, dengan mereka itulah Allah turunkan hujan, dengan mereka itulah Allah turunkan keberkahan. Kata 40 orang itu. Nah, waktu itu Hamid sudah masuk tingkatan wali abdal. Laukul Tuhan lasulitu min diwanil abdal. Seandainya waktu tadi saya semaput, saya tak kuat, kemudian udah waktu gitu, maka saya akan dicoret dari jajaran wali abdal. Kalau kita kan ada adu ya, maka lu nggak pakai ya. La abdal, wala awdal, wala apa, wali murid itu aja sebenarnya. Masya Allah. Nah itulah ulama ummati ka'ambiya ibadi Israel. Ulama umatku ini seperti nabi-nabinya Bani Israel. Ya, nah, sudah. Kita lanjutkan. Wa kana yu'atu fi Bani Israel an-nabiyyu ba'da an-nabi ba'da an-nabi mujaddidina li syari'ati Musa ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Dan adalah diutus pada zaman Bani Israel, diutus nabi. Nabinya meninggal, diutus lagi nabi. Nabinya meninggal, digantikan lagi nabi. Begitu seterusnya. Nabi meninggal, diutuslah nabi yang baru. Nabi meninggal, diutuslah nabi yang baru. Maka kebanyakan nabi itu diutus kepada Bani Israel. Bani Israel khusus. Dan ini kehebatan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi-nabi terdahulu itu cuma diutus kepada kaumnya saja. Ya qaumi
ya qaum, ya Bani Israil. Tapi Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia, bahkan jinnya sekalipun. Ya, jinnya sekalipun. Makanya Rasulullah SAW di dalam banyak ayat kita saksikan, kita lihat, kita baca, kita dengar, yang dibaca oleh yang disampaikan apa? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya, jadi tidak diutus untuk satu kaum saja, tapi seluruh manusia. Bahkan insuhum wa jinnuhum, bangsa manusianya dan juga bangsa jinnya. Basyirun wa nadhirun, memberi kabar gembira bagi mereka yang taat, wa nadhirun, dan beri peringatan yang keras bagi mereka orang-orang yang melanggar. Setelah Nabi diutus Nabi lain, setelah meninggal diutuslah Nabi yang lain, wahakadha, untuk meneruskan syariatnya Nabi Musa alaihi afdhalus sholati wassalam, ada nabiyina wa alaihi afdhalus sholati wassalam. Wa da'ina lahum ila iqamatiha, dan mereka para nabi-nabi itu mengajak kepada umatnya untuk melaksanakan syariatnya. Wa muhrimina 'ala al-'amali biha, dan menganjurkan untuk terus mengamalkan apa yang sudah didakwakan oleh para nabi dahulu. Wa mukhawifina lahum min ida'ati amrillah wa rukubi nahyih, dan memberikan peringatan, rasa takut, diingatkan, ditakut-takuti. Untuk siapa? Mereka orang-orang yang melengahkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih terhadap mereka orang-orang yang mengerjakan larangan-larangan Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika biwahyin min Allah yuhihi ilaihim, yang demikian ini adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada mereka para nabi-nabi itu. Kama ya'rifu dzalika man nadhara fi asharihim wa qasasihim, dan sebagaimana mengetahui yang demikian ini bagi mereka orang-orang yang melihat, mendengar, mengamati akan berita-berita para nabi terdahulu, wa qasasihim, dan kisah-kisah nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan setiap daripada cerita nabi-nabi terdahulu aku ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Ya, berita nabi-nabi terdahulu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana perjalanan nabi-nabi terdahulu diceritakan semua kepada Rasulullah SAW. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Apa tujuannya? Ma nusabbitu bihi fu'adak, untuk kami lebih memantapkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad akan hatimu, supaya hatinya Nabi Muhammad itu lebih mantap, lebih tenang, lebih tentram. Ya. Sehingga Nabi-Nabi terdahulu, bagaimana kisahnya Nabi Yusuf, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana kisahnya Nabi Musa, semua diceritakan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Untuk lebih memantapkan kepada Rasulullah SAW akan hati beliau, biar hatinya tambah mantap. Pertanyaan coba kita munculkan. Kita munculkan satu pertanyaan. Siapakah yang lebih membutuhkan? Apakah Nabi Muhammad SAW membutuhkan ceritanya nabi-nabi terdahulu, ataukah kita membutuhkan ceritanya akan keagungan Nabi Muhammad SAW? Tapi apakah Nabi Muhammad membutuhkan ceritanya nabi-nabi terdahulu, padahal Nabi Muhammad itu adalah imamul anbiya wal mursalin? Ya, itu pun Rasulullah masih diberitahu akan cerita nabi-nabi terdahulu, maka sudah menjadi imamul anbiya wal mursalin. Coba sekarang, siapa yang lebih butuh? Apakah Nabi Muhammad membutuhkan ceritanya nabi-nabi terdahulu, ataukah kita umatnya ini membutuhkan ceritanya Nabi Muhammad SAW dengan kita?
tepat adalah kita lebih membutuhkan akan cerita keagungan Nabi Muhammad SAW daripada Nabi Muhammad membutuhkan ceritanya orang-orang terdahulu. Ya, itu jawabannya. Sehingga di sini kenapa akhir-akhir ini terjadi macam-macam. Seorang ulama besar dari Lubnu namanya Syekh Abdul Hasan An-Nadawi Al-Hasani. Dia mengarang kitab itu berjudul Ilal Islam bin Jadid, kepada Islam di dalam pembaharuan. Pembaharuan. Sekarang kan musimnya pembaharuan sekarang ya. Dalam Islam pembaharuan. Jangan bengkok ke sana ya. Ini kita berbicara tentang kitab ini ya. Kemarin hari Rabu ya, hari Selasa kami diminta untuk isi acara Maulid di Mondorogo. Tapi maulidnya ini istimewa. Ya, istimewa. Kok istimewa apa? Istimewa karena jamaahnya ini hampir rata-rata sebelumnya itu anti maulid. Sebelumnya anti maulid. Tapi mungkin ada perubahan ini akhirnya mereka mau bermaulid. Ya, mereka bermaulid. Dua kelompok yang tadinya itu tak pernah ketemu, seperti air dengan minyak. Ya. Kelompok yang anti maulid dan kelompok sing seneng maulid. Ya, kalau bisa diterangkan secara gamblang, sisi PKS, sisi PKB gitu ya. Subhanallah, sisi PKS tidak pernah mau maulid ya. Sisi PKB kan seneng maulid. Ya, sudah, bikin maulid. Saya bilang, wah ini pertemuan yang hebat sebenarnya itu. Ya, yang satu maulid, yang satu tidak mau maulid. Sudah, bikin maulid, dan lumayan. Ya, ada dokter siapa yang hadir, coba ikuti berumir, pikir wah ini corona ini kalau bahasa kita dulu ya, sebelum ada pembaharuan minggu. Ya, tapi masya Allah maulid, ambil gitu. Ya, ambil. Akhirnya langsung mereka mengajukan banyak kebiasaan. Maka pada waktu itu kita katakan enak saja, yang penting kita bermaulid, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Anda sekarang sudah mulai sadar mau bermaulid, ya. Yang penting apakah kiai, kata mereka. Apakah kiai? Kiai wala sholat. Amin. Dengan gitu kan ya, sholat. Ya, subhanallah, ini mereka baru mengenal cerita-cerita tentang keagungan Nabi Muhammad SAW. Wasallam kan nggak kenal mereka. Ya, maka di sini di dalam kitab Ilal Islam bin Jadid itu beliau mengatakan, Syaikhul Hasan itu mengatakan bahwa akhir-akhir ini apa yang terjadi dari berbagai macam-macam krisis, kata beliau, itu semuanya kembalinya cuma ke dua saja, krisis akidah dan akhlak. Kenapa terjadi krisis akidah dan akhlak? Karena banyak umat Islam yang tidak mengenal siapa Rasulullah SAW. Karena tidak mengenal siapa Rasulullah SAW, maka lahirlah krisis akidah dan lahirlah krisis akhlak. Itu dia. Maka kalau kita munculkan, sesungguhnya umat Islam sangat membutuhkan akan cerita keagungan Rasulullah SAW daripada Rasulullah membutuhkan cerita para nabi-nabi terdahulu. Dan cerita nabi-nabi terdahulu itu langsung ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan setiap daripada cerita nabi-nabi terdahulu aku ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk kami semakin lebih memantapkan hati. Wa ja'alaka fi hadhihi al-haq, dan yang datang kepada engkau dari cerita nabi terdahulu itu semua benar. Wa mau'izatu, dan nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi mereka orang-orang mukmin. Nah, kalau kita ambil kesimpulan bahwa jika Nabi Muhammad SAW saja oleh Allah diceritai
kisah-kisah Nabi terdahulu, apalagi kita sangat membutuhkan untuk diceritani kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Ya, sangat kita butuh bagaimana Rasulullah SAW di dalam urusan keluarga, bagaimana ketika ketemu dengan anak, bagaimana ketemu dengan cucu, bagaimana ketemu dengan walhasil semuanya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu diceritakan di dalam kitab Wasailul Usul fi Syama'il Rasul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ismail An-Nabhani, Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Itu semua menceritakan tentang kebesaran beliau, Rasulullah SAW. Sampai pada semua urusan yang paling kecil pun tidak ada agama yang menerangkan tentang bagaimana caranya masuk kamar mandi secara detail sebagaimana Islam yang diterangkan langsung oleh Rasulullah SAW. Masuknya saja diatur, dahulukan kaki kiri, akhirnya kaki kanan, dan jangan lupa baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika duduk diatur semua. Maka banyak orang-orang yang mu'alaf masuk Islam kalau melihat bagaimana detailnya aturan Islam di dalam mengatur dengan umatnya, ya, dan mengatur dengan umat, caranya bersama. Karena Rasulullah SAW idza wada'ahu rajulun akhadahu biyadihi wa la yudrikuhu hatta huwa alladhi yudrikuhu. Dan adalah Rasulullah SAW itu jika salaman dengan orang itu Rasulullah nggak melepaskan tangannya, ya, nggak melepaskan tangan sampai orang ini sendiri yang melepaskan tangannya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah melepaskan tangannya takut nyakitin orang ini. Sampai begitu, ya, sampai begitu, ya, kayak begini ini keresahan di tengah-tengah umat Islam. Banyak kita yang nggak tahu bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh. Ya. Makanya ada doa Ma'asayyidil Anbiya, bersama penghulu para nabi, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya isinya adalah doa. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Rasulullah SAW, berkat syafaat Nabi orang tua kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat syafaat Nabi kita semua diberikan sehat walafiat, istiqomah ibadah, anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh solihah, rezeki kita rezeki yang luas, rezeki yang barokah, rezeki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia nanti di alam akhirat. Dan berkat syafaat Nabi Allah akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya rabbal يوم القيامة في كل يوم
من الواجبات والجائزات والساميات إيانا ولا تخزنا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بهذا لما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والسائلات إيانا ولا تخزنا اليوم ولا الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ربنا فارحمنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا. رب فارحمنا وارحمنا لنا وقرب لنا أيدينا مع أهل الكون والبركات. رب فارحمنا وارحمنا الذي قولا وفعلا أكرمنا وارزقنا كل حلالا دائما وآخلا يا مولانا. اللهم خير وفق كل شر. ربنا واصلح لنا كل شرور وأمر بقومك القيود واقض عنا ربنا كل الجيود قبل أن تأتينا رسل النور واغفر وصلى الله المصطفى من إلى الحق تعالى والوفاء بكتاب فينا الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحبه وصحبه اللهم اهدنا واجعلنا من رجال صالح ولا تضلنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.